Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Al-Zuhri dari kelas C1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang dimana PowerPoint ini merupakan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Dwi Syafitra Ramadan sebagai dosen kimia medisinal. PowerPoint ini berisi tentang hubungan struktur aktivitas obat dan obat antibiotik. Hubungannya ada dua, turunan tetrasiklin dan turunan antrasiklin. Turunan tetrasiklin dimulai dari pengertiannya adalah senyawa bakteriostatik dengan spektrum antibakteri luas dan kalau diberikan pada kadar yang tinggi bersifat antibakterisid karena mempunyai sifat pembentukan kelat. Diduga aktivitas antibakterinya disebabkan oleh kemampuan untuk menghilangkan ion-ion logam yang penting bagi kehidupan bakteri seperti ion magnesium. Kemungkinan lain, pembentukan kelat tersebut memudahkan pengangkutan tetrasiklin menuju ke sisi krianya. Ini merupakan struktur dari tetrasiklin. Langsung saya jelaskan mekanisme kerja dari tetrasiklin, yaitu tetrasiklin mempunyai sasaran melalui dua proses. Yang pertama itu difusi pasif melalui pori hidrofil yang membran terluar sel. Yang kedua, sistem pengangkutan aktif tergantung pada energi. Tetrasiklin mengikat secara khas dan terpulihkan ribosom 30S, menghambat jalan masuknya aminoasil TARN ke aseptor A pada kompleks MART ribosom, menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptida dan menyebabkan hambatan sintetis pada protein. Hubungan struktur aktivitas gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambat biosintesa protein dalam sel. Pengaturan linear 4 cincin adalah persyaratan untuk menimbulkan aktivitas biologis. Konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A sangat penting untuk aktivitas. Sementara konfigurasi pada C5A dan C6A kemungkinan dapat berubah-ubah. Adanya dua sistem elektron pi yang berbeda, gugus kromofor fenol-diketon dan trikarbonil metan cukup penting untuk aktivitas bakteri. Adanya gugus 4 dimetilamino penting untuk pembentukan ion Zwitter untuk distribusi optimum dalam tubuh dan untuk aktivitas amino. Pada gugus 2 karbonamid hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. Daerah hidrofob dari C3 sampai C9 dapat diubah dengan cara yang bervariasi asal tidak mempengaruhi bentuk konfirmasi esensialnya. Modifikasi C6 dan C7 menghasilkan turunan yang mempunyai stabilitas yang lebih besar. Ya, lanjut ke turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin ada bermacam-macam seperti yang tertera pada PowerPoint.
efek samping yang ditimbulkan. Efek samping yang ditimbulkan oleh tetrasiklin dan turunannya mengakibatkan gangguan pada saluran cerna, gangguan ginjal, dan gangguan hati bila diberikan dosis yang berlebihan. Dan tidak boleh diberikan kepada wanita hamil dan anak di bawah usia 8 tahun karena bersifat teratogenik dan dapat menekan pertumbuhan tulang, sehingga jika dapat menyebabkan warna kekuningan pada gigi yang bersifat tetap karena dapat membentuk kelat dengan kalsium fosfat dalam struktur tulang dan gigi. Kita lanjut ke turunan antrasiklin. Turunan antrasiklin adalah antibiotika turunan antrasiklinon. Pada umumnya tetrasiklin dihasilkan oleh Streptomyces sp, mengandung gula pada konfigurasi L yang terikat pada gugus 7-hidroksil antrasiklinon melalui ikatan glisodik. Antrasiklinon adalah aglikon yang mengandung kromofor antarquinon dalam rangka hidrokarbon yang linear, mirip dengan tetrasiklin. Struktur antrasiklin terdapat perbedaan pada jumlah dan posisi gugus hidroksil fenol, derajat oksidasi dari 2 atom C rantai samping pada posisi 9 dan adanya ester asam karbosilat pada posisi 10. Contoh penggunaan antrasiklin digunakan sebagai obat anti kanker. Contohnya daunorubicin HCl, ducrosubicin HCl, epirubicin, dan plikamicin alias mitramicin. Sampai sini saja PowerPoint yang bisa saya presentasikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.